Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heraldi Ibrahim. Saya dari kelompok Firewall. NIM saya 245237176. Di sini saya sebagai narator untuk penjelasan video tentang keamanan jaringan menggunakan firewall. Jadi yang pertama-tama kita bisa tahu firewall itu saya bilang aplikasi untuk keamanan. Jadi kalau kita misalkan membuat web itu untuk keamanan tersebut lah. Yang pertama itu dari isi konten tersebutnya ada objektif, topologi, dan configuration. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari firewall ini bagaimana mengimplementasikan sistem keamanan jaringan menggunakan perangkat mikrotik dan aplikasi Winbox. Kedua, seberapa efektif konfigurasi firewall dan akses kontrol pada mikrotik dalam mencegah ancaman keamanan jaringan. Selanjutnya ada objektif. Jadi di objektif ini kita memiliki dua, adanya tujuan dan goal. Jadi yang pertama itu ada tujuan, cara mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan sistem keamanan jaringan menggunakan perangkat mikrotik dan aplikasi Winbox. Yang kedua itu kita memiliki goal. Goalnya tersebut itu kayak seperti memahami langkah-langkah konfigurasi. Dari langkah-langkah konfigurasi tersebut tuh yang pertama itu ada filterisasi alamat IP dengan menggunakan firewall net. Yang kedua ada blok web menggunakan layer 7 protokol firewall filter rules. Itu bakal saya jelaskan juga ntar ada. Yang kedua ada topologi. Topologi ini kayak logikanya yang kita menggunakan firewall. Yang pertama itu kita harus menggunakan internet. Jadi menggunakan internet itu untuk mengakses firewall tersebut. Gunanya firewall itu seperti di gambar tersebut. Kalian bisa lihat itu dia terhubung ke 1, 2, 3 user. Jadi kalau kita tidak menggunakan firewall itu kita hanya bisa menggunakan satu user. Jadi kalau firewall itu kita bisa ke 1, 2, 3 user untuk keamanan tertentu. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan firewall tuh mungkin tidak akan bisa terhubung ketiganya. Yang ketiga kita ada resource. Jadi resource yang kita butuhkan tuh ada 3. Yang pertama itu ada kabelan. Kabelan itu untuk panjangnya secukupnya saja. Itu buat penguat wifi-nya saja. Itu penghubung antar perangkat. Bisa juga selain untuk penguat wifi bisa juga untuk menjadi penghubung antar perangkat yang seperti gambar di awal tadi yang ada 3 user. Selanjutnya ada router board mikrotik. Itu kita membutuhkan 3 buah untuk 3 user. Jadi untuk mengimplementasikan konfigurasi serta penghubungnya. Yang ketiga ada personal komputer. Itu sebenarnya sesuai keperluan mungkin dari perusahaan. Mungkin biasa perusahaan itu menyediakan komputer masing-masingnya, jadi tidak perlu user personal komputer itu, tapi sesuai keperluan kalian masing-masing. Itu personal komputernya itu untuk menggunakan media konfigurasinya, itu untuk kepentingan kita sendiri agar lebih mudah lah bisa juga. Selanjutnya ada configuration. Configuration itu ada 2. Yang pertama firewall net, filterisasi alamat IP yang terhubung kepada klien. Yang kedua ada firewall filter rules, layer 7 protokol. Itu ada blocking web. Jadi gunanya itu untuk kayak ada web ilegal seperti web judi atau dan lain-lain itu bisa difilter dari firewall filter rules layer 7 protokol ini. Firewall net. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan firewall net itu dari awal. Yang pertama tuh kalian bisa ke sini. Dan di sini ada yang pertama, kalian tekan DHCP client tersebut. Terus kalian tekan tanda plus. Kalau kalian sudah tekan tanda plus biar ada muncul tampilkan DHCP client bisa successful di sini. Terus yang pertama, kalian jika udah muncul DHCP client Ether nih, kalian pilih interface, terus pilih Ether 1. Terus ini berdua user per DNS dan user peer entity ini di checklist. Jika kalian sudah, tekan apply terus oke. Selanjutnya kalian pilih yang tadi, terus sekarang ke address. Harus di address seperti biasa, kalian tambahkan di sini biar muncul juga. Terus kalian di addressnya ini kalian ketik 10.10.10.1/24. Terus networknya 10.10.10.0. Yang kedua interface-nya Ether 2, jangan Ether 1 lagi karena kita di sini sudah ada Ether 1. Terus tekan apply oke. Terus kalau untuk IP ini kita bisa berikan IP address, IP network, serta interface mana yang akan terhubung. Jadi sebenarnya ini addressnya, IP-nya itu tergantung kalian terhubungnya ke firewall mana, dan kalian bisa cek ntar itu IP-nya apa. Jadi
Ini tidak tentu ya kawan-kawan. Terus selanjutnya kalian ke bar yang tadi yang ada di sebelah kiri ini, kalian ke DHCP server sekarang. Nah, kalian di sini terus tambahkan DHCP setup. DHCP setup setelahnya juga muncul ini, kalian tambah ether 2 yang tadi, kalian tuh taruh di sini ether 2 terus next. Tampilan DHCP server bila successful tuh seperti ini ya. Kalau misalnya kalian jadi udah menjalankan semua yang saya bilang itu, dia bakal ada tampilan seperti ini. Dan setup pas komplit, tekan OK. Oke, yang selanjutnya ada firewall. Di sini untuk setting firewallnya. Untuk firewall di sini bisa kalian pilih di kiri, terus kalian tambahkan seperti biasa. Mohon maaf, kalian tekan firewallnya, terus kalian ke NAT ini, terus kalian tambahkan. Nanti untuk memunculkan ini ya. Pertama langsung ke generalnya. Habis dari general kalian ke chainnya ini ubah jadi SRCNAT. Yang ini kalian lihat. Terus interface-nya Ether 1. Ini gunanya untuk Ether 1 yang tadi kita udah successfulnya biar dia ada firewallnya. Terus kalian selanjutnya ke action. Nah, ke action ini kalian bisa memilih action mesh squad. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Habis kalian pilih ini tuh kalian tekan apply terus oke. Selanjutnya kalian buka command prompt, terus kalian ketik perintah ipconfig/renew yang berfungsi untuk mereset jaringan yang sudah dikonfigurasi di MikroTik tersebut. Jadi kalau misalkan kalian habis bikin dari MikroTik tersebut, kalian tidak bikin untuk mereset jaringannya, itu mungkin tidak akan berhasil ya firewall ya. Jadi harus di reset dulu di command prompt. Nah, untuk command prompt tersebut kalian bisa ngecek. Jadi bisa untuk ngecek IP-nya. Yang untuk IP taruh sebelumnya itu kan ada naruh IP. Jadi kalian bisa ngecek dulu di command prompt ini. Yang pertama tuh ada ini, link local IP 6 address tuh untuk merupakan IP client dari firewall. Terus IPv4 address ini yang kalian lihat tadi itu adalah merupakan IP network. Yang di bawahnya ini adalah merupakan alamat IP gateway-nya. Jadi buat penghubungnya itu. Nah, default gateway ini yang sudah dihubung MikroTik tadi, yang kalian hubungkan itu defaultnya itu yang ini yang di bawah. Oke. Ketika kalian sudah dari command prompt itu kalian bisa lihat di sini. Itu tuh ada tampilan ping firewall net akan running apabila successful. Ini RVTES ini akan muncul nih. Kalau tidak muncul berarti tidak berhasil ya teman-teman. Terus kalian lakukan tahap ke terminal. Habis dari terminal itu lakukan tahap pengujian dengan cara ketik ping google.com dan aplikasi status ping running. Maka konfigurasi firewall net berhasil jika seperti ini. Dia melihat size TCL dan time-nya, real time seperti ini ya. Selanjutnya ada firewall filter rules yang layer 7 protokol tadi. Jadi yang pertama-tama masih tempat yang sama, kalian tampilkan firewall. Terus kedua kalian ke layer 7 protokol. Nah, itu kita pindah ya. Tadi kan kita di sini nih di filter rules, sekarang ke layer 7 protokol. Terus kita tambahkan seperti biasa. Tampilan rekap jika sudah berhasil ditambahkan. Tuh, jika kalian sudah berhasil ditambahkan itu seperti ini ya. Selanjutnya kita name, contoh TikTok blog. Kita name aja, ini tergantung kalian mau namainnya apa ya teman-teman. Selanjutnya kelima, TikTok Musically. Ini nama sebagai identitas sesuai dengan situs yang ingin di blog. Jadi gunanya yang di box ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngeblok situs web apa yang kalian mau itu, kalian harus tahu ininya dulu ya, kodenya ini. Terus kalian masukin di sini. Jika sudah kalian apply terus oke. Selanjutnya tuh kita lanjut lagi ke firewall lagi tadi. Terus kita kembali tapi ke filter rules yang pertama di awal-awal ya teman-teman, yang di sini. Terus kita tambahkan seperti biasa. Kita ke general. Terus send forwardnya kita ubah ke forward. Kalau tidak defaultnya tidak forward ini. Terus addressnya ini isi sesuai IP network yang ingin diblok, sebagai contoh 10.10.10.1/24. Maka IP networknya adalah 10.10.10.0/24. Dan isi ya, ntar kalau misalkan ingin blok tuh kalian isi dulu biar IP addressnya tuh masuk. Selanjutnya kita ke advance, tetap masih di tempat yang sama ya teman-teman, bisa dilihat. Kita ke advance selanjutnya. Habis itu kita ke layer 7 protokol, terus pilih TikTok block yang kita udah pasang tadi di layar 7 protokol. Terus selanjutnya ke action teman-teman. Action tuh taruhnya yang drop ya. Gunanya drop itu
agar webnya tuh ke drop gitu. Terus kita ke apply, terus oke seperti biasa. Nih, jika kalian udah klik situs yang ingin diblok sebelumnya pada laman pencarian. Nah, jadi ini untuk tujuannya, untuk yang kalian udah blok tadi, kalian coba lihat di sini untuk web kalian tuh berhasil apa tidak. Jika no internet tampilan seperti ini, bila laman situs tidak dapat diproses, maka blok ini berhasil. Jadi kalau misalnya kalian udah ngecek dan itu tampilannya no internet seperti ini, berhasil. Selanjutnya ada timeline project. Timeline project itu yang pertama adalah menentukan rumusan masalah atau solusi. Yang kedua, menentukan solusi. Yang ketiga, membuat topologi. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Dan terakhir, melakukan konfigurasi, teman-teman. Selanjutnya kita memiliki kesimpulan. Jadi kesimpulan dari firewall ini, metode proteksi keamanan firewall menjadi salah satu upaya penting yang untuk meningkatkan proteksi keamanan pada sistem jaringan maupun perangkat. Upaya-upaya untuk menjaga sistem website tetap aman adalah dengan memilih dan menggunakan layanan hosting yang Anda terpercaya dan telah mendukung proteksi keamanan proxy firewall. Pakai filtering firewall dan fitur SSI. Jadi kalau misalkan kalian mau pilih fitur firewall dan WiFi itu, misalkan WiFi yang kencang ya, mungkin bisa di 100 Mbps, 50 juga udah cukup. Dan kesimpulannya bisa saya tambahkan itu, jangan memilih firewall sembarangan, teman-teman. Mungkin yang terjamin dan sudah banyak banyak dipromosiin lah. Kalau misalnya kalian yang abal-abal, yang murah-murah atau mau coba-coba, untuk coba-coba aja tidak apa-apa, tapi bahayanya kalian bisa di-steal websitenya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.